Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Gumilang, NIM 57. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa kelainan patologi yang terjadi pada sistem saraf manusia. Dimulai pada neuron terlebih dahulu. Susunannya terdiri dari beberapa susunan. Yang pertama ada dendrit yang berfungsi sebagai reseptor dari sebuah impuls. Lalu kemudian ada badan sel yang memiliki nukleus yang berfungsi sebagai penghantar impuls ke akson. Lalu ada akson yang berfungsi sebagai penghantar impuls ke saraf atau nervus efferent atau efektor. Akson terselubung oleh sebuah jaringan lemak yang disebut dengan selubung mielin, yang mana selubung mielin ini akan dilapisi oleh sel Schwann. Lalu pada ujung saraf akan terdapat hubungan antara neuron satu dengan yang lainnya yang disebut dengan sinaps. Pada sel saraf juga terdapat ada yang namanya sel neuroglia yang berfungsi sebagai jaringan penyokong. Nah, sel neuroglia ini terdiri atau terbagi menjadi beberapa komponen. Ada yang pertama yang namanya mikroglia yang berfungsi sebagai sel imun, lalu ada astrosit, lalu ada oligodendrosit, dan juga yang terakhir ada sel Schwann. Sel neuroglia terbagi menjadi dua pada letaknya, ada di sistem saraf pusat dan juga di perifer. Contoh yang terletak pada sistem saraf pusat adalah sel astrosit, dan yang terletak pada sel saraf perifer adalah sel Schwann. Sel Schwann berfungsi sebagai pembentuk dari selubung mielin. Ini untuk astrosit. Astrosit berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada saraf-saraf yang dilekatinya. Masuk ke klinis pertama, yakni spondilitis TB, yakni suatu infeksi yang mengenai vertebra, biasanya pada daerah lumbar atau torakal bagian bawah, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Infeksi diawali pada daerah anteroinferior vertebra, kemudian akan menyebar dan mengenai pada ligamentum vertebra. Pada proses penyakit tersebut nanti akan terjadi nekrosis dari tulang, yang mana nekrosis nanti akan menimbulkan suatu granuloma, yang mana akan tampak seperti tonjolan pada tulang belakang yang kita sebut dengan gibus. Untuk gejala klinisnya bisa ditemukan nyeri punggung persisten lokal, keterbatasan mobilitas tulang belakang, kelemahan pada keempat ekstremitas, demam, penurunan berat badan, dan juga pada komplikasi berat akan ditemukan paraplegi. Ini untuk gambar contoh dari gibus spondilitis TBC. Selanjutnya kita masuk ke mikroskopis. Terdapat pada keterangan pertama ada epithelial histiosit, kedua ada gambaran tuberkel, lalu ada daerah nekrosis caseosa, dan yang terakhir ada sel Dadia Langhans. Yang pertama ada epithelioid histiosit. Jadi pada suatu infeksi kuman NTB makrofag, suatu makrofag jaringan atau histiosit namanya akan membentuk sebuah barrier atau lapisan yang akan membatasi kuman NTB tersebut agar tidak pergi kemana-mana, sehingga lapisan tersebut akan membentuk sebuah epitel yang terdiri dari makrofag atau histiosit yang dinamakan oleh epithelioid histiosit. Nah, epithelioid histiosit yang dari gambar preparat ini yang merupakan sebuah bintik-bintik ungu ini. Pada bintik-bintik ungu yang mengelilingi sebuah kuman NTB. Nah, lalu pada keterangan kedua terdapat namanya gambaran tuberkel, yakni gambaran tuberkel adalah sebuah
gambaran yang terbentuk dari proses pengelilingan atau pembatasan dari kuman MTP tersebut. Lalu di tengah-tengahnya akan ditemukan gambaran nekrosis kaseosa. Seperti ini, yang merah-merah ini adalah nekrosis kaseosa yang di tengah-tengah. Selanjutnya adalah sel Dadiah-Langhans. Sel Dadiah-Langhans merupakan sebuah fusi atau gabungan dari beberapa makrofag untuk dapat membunuh sel-sel MTP tersebut. Jadi pada preparat bisa ditemukan sebuah sel yang memiliki satu atau dua inti seperti ini. Ini merupakan sel Dadiah-Langhans, dan yang ini adalah sel epiteloid diosit, dan yang di tengah-tengah ini adalah nekrosis kaseosa. Selanjutnya pada kelainan yang kedua ada neurofibroma, yakni merupakan tumor yang mengenai sulcus saraf perifer. Paling sering terkena pada cutaneous neurofibroma, bisa dalam bentuk single maupun multiple. Etiologinya biasanya karena adanya mutasi pada neurofibromatosis tipe 1 dan biasanya mengenai hanya daerah permukaannya saja. Tetapi jika terkena pada bagian dalam akan menjadi ganas. Ini merupakan gambaran makroskopis dari sebuah neurofibroma berupa suatu benjolan yang nyeri jika ditekan dan konsistensinya kenyal dan padat. Untuk mikroskopisnya, preparat berasal dari potongan melintang serabut saraf. Lalu pada serubung saraf terdapat massa tumor dengan sel-sel tumor yang terdiri dari unsur sel yang berasal dari fibroblas dan serabut kolagen yang tersusun bergelombang sehingga terkesan seperti merenggang. Ini sel Schwann dan sel fibroblas. Sel Schwann itu terlihat lebih bergelombang dan lebih berwarna gelap. Sedangkan pada sel fibroblas dia itu berbentuk spindle, berinti tipis dan melekuk di tengah. Selanjutnya pada kelainan yang ketiga ada neurinoma. Ini tumor yang mengenai sel Schwann. Pertumbuhan tumornya lambat. Jika terkena pada nervus 8 bisa terjadi tuli dan tinnitus. Lalu jika terkena pada nervus 7 bisa terjadi kelumpuhan otot wajah. Dan jika terkena nervus 6 akan terjadi diplopia. Ini untuk gambaran makroskopisnya, jadi berbentuk ovoid dan berkapsul, konsistensinya kenyal dan padat, warnanya kuning, diameter antara 1-10 cm, bila dibelah tampak bagian tengah kistik atau gelatinotis. Jadi untuk gambaran mikroskopisnya nanti akan terbagi menjadi dua. Ada Antonia A dan Antonia B. Antonia A adalah tumor yang terdiri dari serabut kasar. Sedangkan pada Antonia B adalah tumor yang terdiri dari serabut halus. Jadi pada Antonia A, sel Schwann-nya dengan intinya lonjong dan inti sel berderet seperti pagar palisade seperti ini. Yang lebih gelap ungu ini adalah sebuah berbentuk palisading atau seperti pagar. Nah, lalu ada sebuah zona bersih yang juga disebut sebagai verrocae bodies. Jadi zona yang tidak memiliki inti sel tersebut. Sedangkan pada Antonia B nanti dia inti selnya tampak bulat, tidak lonjong. Selanjutnya ada meningioma.
adalah sebuah tumor yang berasal dari sel-sel meningoteal atau sel-sel arachnoid, sehingga lesinya terletak di luar dari parenkim otak. Sifatnya tumbuh pelan dan umumnya diderita orang dewasa, dengan gejala yang paling sering adalah nyeri kepala atau kejang. Jadi, untuk gambaran mikroskopisnya, parenkim otak itu masih sehat, hanya terdapat kelainan pada kelenjar menielnya saja. Selanjutnya, untuk gambaran mikroskopisnya, di sini kita dapat menemukan central clearing yang bulat-bulat putih ini. Sebenarnya mereka itu masih memiliki inti, tapi mereka terdorong atau terdesak ke pinggir. Lalu terdapat jaringan meninge dan tumor dalam sarang-sarang yang diantaranya ada yang tersusun membentuk kumparan dan pesamoma batis. Nah, untuk pesamoma batis ini adalah gambaran yang merah-merah ini. Selanjutnya ada astrositoma. Astrositoma adalah tumor susunan saraf pusat yang paling sering. Dia lesinya berupa lesi yang parenkim otak. Seperti yang saya bilang tadi, sel neuroglia yang berada atau terletak pada sistem saraf pusat, salah satu contohnya adalah astrosit. Dan juga untuk komposisi dari SSP antara sel neuroglia dan sel neuron lebih banyak pada sel neuroglianya, sehingga jika terjadi keganasan pada sel neuroglia, contohnya astrosit, maka pada gambar makroskopisnya dapat ditemukan lesi pada parenkim otak. Nah, untuk mikroskopisnya akan ditemukan gambaran prosesus fotoplasmik, di mana seperti yang kita ketahui, sel astrositoma atau sel glia astrositoma memiliki sitoplasma yang menonjol keluar dan berbentuk seperti bintang. Sehingga pada keadaan tumor, sel tersebut masih dapat teridentifikasi. Untuk penyakit astrositoma yang paling ganas, contohnya adalah glioblastoma multiforme. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.